Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Husainuddin, salah satu mahasiswa di Universitas Terbuka Surabaya. Di sini saya untuk melengkapi tugas praktikum saya, yaitu di metode dan praktik penyuluhan. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu vaksin. Jadi sebelum ini ya, jadi ketika di peternakan, di lapangan itu sering terjadi. Jadi pertanyaan dari peternak itu kok sering gagal ya, padahal ayam saya ini sudah divaksinasi seperti itu. Nah, jadi apa itu vaksin? Kita jelaskan dulu dari sini. Vaksin adalah mikroorganisme yang dilemahkan atau dimatikan. Yaitu yang poin kedua yaitu infeksi buatan. Nah, setelah infeksi buatan yaitu apa sih? Setelah kita menginfeksi buatan itu, jadi untuk merangsang, ketika kita divaksinkan itu kita merangsang pembentukan kekebalan tubuh untuk mencegah infeksi penyakit untuk antibodi seperti itu. Lanjut. Nah, lalu antibodi seperti apa yang kita inginkan, yaitu vaksin yang kita masukkan ke ayam itu harus sesuai atau homolog pada penyakit yang ada di lapangan. Misal seperti kasus Coryza, kadang kita itu menemukan sudah divaksin Coryza tapi tetap sakit atau gimana, soalnya itu bakteria mungkin juga vaksinnya juga tidak sesuai. Jadi Coryza itu ada macam-macam, ada Coryza T, Coryza Q, nah seperti itu. Lanjut. Nah, jadi ada beberapa jenis vaksin. Jenis vaksin yang kita gunakan yaitu di sini kita mendapatkan contoh vaksin aktif atau live, yaitu mikroorganisme yang dilemahkan atau mati suri. Stabil dalam bentuk kering beku. Jadi bentuk vaksinnya nanti kering beku, jadi kecil gitu. Nanti itu vaksin aktif itu kita masukkan dan itu bereaksi ketika H+3 setelah kita pemberian vaksin, dan vaksin itu akan mulai menurun ketika 14 hari atau 2 minggu seperti itu. Lanjut. Nah, inilah contoh vaksin aktif atau live. Nah, berikut adalah jenis vaksin inaktif, yaitu mikroorganisme yang diinaktivasi. Di sistem antigenetik masih utuh tapi masih mengaktifkan kekebalan seperti itu. Bentuknya cair, ada tambahan adjuvan sebagai pembawa materi vaksin. Jadi bentuknya seperti susu ini, nanti kita kalau ketemu di lapangan itu bentuknya seperti susu, seperti itu. Lanjut. Nah, perbedaan vaksin aktif dan inaktif seperti saya yang sudah jelaskan tadi, lebih dominan meningkatkan kekebalan mukosa atau lokal. Contoh sel imun IgA pada mukosa saluran pernapasan, limfa atau saluran pencernaan. Imunitas sistematik kekebalan humoral AMI dalam sirkulasi darah, menstimulasi limfosit T untuk membentuk CMI. Sedangkan vaksin inaktif lebih dominan untuk membentukkan imunitas sistematik kekebalan humoral. Jadi vaksin aktif itu nanti tadi itu saya menjelaskan, dia bereaksi ketika membentuk kekebalan itu umur 3 hari sampai 2 minggu. Sedangkan inaktif dia baru membentuk kekebalan itu setelah 2 minggu, sampai nanti tergantung juga lingkungan atau kesehatan ayam. Jadi misal ayamnya itu kita sehat, rajin semprot atau dan sebagainya, itu nanti vaksinnya itu bisa sampai 1 bulan bahkan lebih gitu. Tapi nanti kalau vaksin inaktif ini di waktu kita vaksin tapi nanti berikutnya itu banyak penyakit, misal kayak ayamnya sering ngorok apa, itu kekebalan juga akan menurun seperti itu.
Reaksi pos vaksinasi pada penggunaan vaksin adanya alokasi energi tubuh untuk pembentuk energi RNA atau DNA untuk multiplikasi mikroorganisme vaksin. Fungsi smart sistem kekebalan tanda tubuh ternak berespon terhadap vaksin normal terjadi 2-3 hari setelah vaksinasi selama 3-5 hari. Tidak akan memunculkan gejala klinis penyakit. Lanjut. Jadi ini langsung nanti kita berikan contoh vaksin aktif dan inaktifnya. Jadi pengaplikasian ini untuk vaksin aktif yaitu bisa diaplikasikan menggunakan tetes ya. Jadi seperti ini adalah larutan dahapan. Jadi vaksinnya nanti berbentuk kering beku tadi. Kita campurkan. Jadi nanti kita istilahnya kita campur di sini untuk vaksin bisa mata, tetes mulut, tetes hidung seperti itu. Terus untuk vaksin inaktifnya itu kita bisa menggunakan squarek seperti ini. Jadi ini sistemnya nanti kita suntikan. Jadi ini nanti ada jarum. Jarumnya sesuai dosis 0,5 nanti kita suntikan. Nah seperti ini bentuknya. Lanjut, ini ada squarek, ini juga termasuk vaksin aktif kali ini. Nah, jadi nanti squarek ini untuk menyimpan vaksinnya. Nanti kita masukkan, ada larutan sendiri di dalam vaksinnya itu, terutama vaksin cacar ini ya, untuk vaksin cacar nanti ada larutan terus kita masukkan. Sebenarnya di vaksin cacar itu sudah terdapat alat suntiknya sendiri ya, tapi itu yang dinamakan manual. Jadi untuk seperti ini nanti ini lebih cepat karena ini yang otomatis. Baik, penjelasan teknik vaksinasi mungkin ada yang ditanyakan, monggo. Jawabnya. Waktu untuk vaksinasi itu yang bagus pagi atau sore hari? Untuk waktu biasanya mungkin kalau kita lebih bagusnya sebenarnya vaksin itu kita bebas mau siang mau pagi itu sebenarnya tidak masalah. Nah jadi tapi alangkah lebih baiknya kita ambil yang paling bagusnya itu kita di pagi hari boleh, karena posisi ayam kan tidak terlalu stres, karena kita kalau siang-siang kita vaksinasikan kondisi ayam lagi panas lagi atau apa itu, jadi pas pagi hari itu meminimalisir tingkat stresnya itu. Ya. Lanjut Pak. Pak mau tanya, ini bagaimana cara biasanya kan ada peternak yang baru ya, ayamnya sakit, dia itu terus minta vaksin. Bagaimana cara kita menjelaskan vaksinnya itu kok habis disuntik tapi kok nggak langsung sembuh? Kebanyakan peternak yang baru kan gitu, makanya kita minta suntik baru 2 hari kita langsung minta sembuh lah. Itu bagaimana cara kita untuk menjelaskan sama peternak yang baru gitu, biar dia itu bisa biar bisa mengetahui lah caranya vaksin itu meskipun kita habis suntik itu tidak langsung sembuh, tetap ada tahap-tahapannya. Jadi vaksin ini kan sebenarnya adalah pencegahan Pak ya. Jadi pencegahan, namanya pencegahan itu kan tidak sama seperti obat. Kalau obat ayam sakit kita suntikan sembuh 2-3 hari atau seminggu itu akan sembuh karena itu obat. Berhubung ini vaksin, nah ini kan pencegahan Pak. Jadi kita vaksin misalkan vaksin AI atau flu burung itu, kita vaksinkan kondisi ayam sehat, terus kita vaksinkan itu bukan lanjut kok ayamnya habis divaksin langsung nafsu makannya tinggi, tidak. Jadi vaksin ini pencegahan. Nanti untuk mencegah misal ada virus, misal di lapangan itu tetangga kita ada ayam yang terserang, misal kayak tetangga saya ada yang kena flu burung misal seperti itu. Kita udah vaksinasi dulu terlebih dahulu, akhirnya kita tidak terserang. Nah, kejadian seperti itu, jadi vaksin-vaksin yang di lapangan itu misal peternak nganggapnya itu kadang memang seperti obat, habis divaksin ayam langsung sehat. Nah, tidak seperti itu. Cara kerja vaksin memang untuk pencegahan seperti itu. Terus sama halnya juga kalau pas ayamnya sakit kena virus itu kita vaksin bukan berarti ayamnya akan sembuh, enggak. Jadi itu kita untung-untungan.
kondisi ayam itu kalau terkena virus, ya wis itu sebenarnya kan udah tidak ada obatnya. Kita vaksin itu sebenarnya bukan mengobati, cuma menyelamatkan kemungkinan yang belum terserang seperti itu, Pak. Jadi ya kita vaksin itu harusnya memang sebelumnya, bukan setelah ayam itu sakit seperti itu. Mungkin ada yang lain? Kalau saya ini Pak, saya kan vaksinnya ini apa namanya penentu keberhasilan vaksinasi. Jadi penentu keberhasilan vaksinasi juga bukan hanya di homolog vaksinnya tadi ya. Misal kita vaksinnya pakai AI yang model lama, misal H5, ternyata yang di kandang itu udah virus yang menyerang itu H9 itu satu homolog vaksin. Terus pengaplikasian juga sama tadi, seperti Mas tadi tanya waktunya itu yang paling bagus, itu juga merupakan penentu juga sebenarnya. Jadi semakin kita mengurangi resiko vaksinasi stresnya itu, kita juga penentu keberhasilan juga itu. Terus juga ada penentu keberhasilan juga kita rajin semprot atau tidak. Kita sudah vaksin tapi di lingkungan kita tetap kita tidak melakukan biosecurity yang bagus seperti itu, juga nanti mengurangi. Terus ayam sering sakit itu juga nanti kan kalau kita vaksin pun itu nanti tidak akan membentuk kekebalan yang maksimal juga. Nah, seperti itu. Berarti tadi penentu keberhasilan vaksinasi ada vaksinnya bagus atau tidak, sesuai atau tidak ya. Terus pengaplikasian metodenya ya Pak ya, sama biosecurity tadi Pak ya. biosecurity. Oh. Ya, ya. Nah, jadi apakah sudah cukup atau ada yang perlu ditanyakan? Cukup. Jadi sekian saya akhiri. Terima kasih kepada peternak-peternak yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh ya.